Muhammad Jahran Jiwah dari kelas Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2206007. Pada pembahasan kali ini saya akan menampilkan atau membahas mengenai compiler dan aturan produksi, dan di sini saya akan memilih bahasa pemrograman C++. Yang pertama yaitu bagaimana proses kompilasi pada C++. Itu pertanyaan yang utama. Sebelum pada yang utama, kita akan mengenal lebih sedikit atau mengenal lagi apa itu compiler C++, fase-fase compiler, dan yang terakhir yaitu proses kompilasi pada C++. Yang pertama yaitu compiler. Mengingatkan lagi bahwa compiler adalah software komputer yang mengubah kode sumber atau source code program dalam bahasa pemrograman menjadi kode objek atau bahasa mesin yang dimengerti komputer untuk kemudian dieksekusi. Dengan compiler ini, programmer cukup menulis kode sumber atau coding dengan bahasa pemrograman yang dipahami manusia. Dan tugas compilator ini adalah menerjemahkan kode program menjadi bahasa mesin berbentuk kode biner 0 dan 1. Kemudian mengapa saya memilih bahasa pemrograman C++? Karena menurut saya bahasa pemrograman ini bahasa yang cukup mudah, cukup mengerti untuk dipelajari, dan mudah juga karena sama seperti Python pada umumnya. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi seperti pengolah gambar, software gadget, game, hingga sistem operasi baru. Bahasa ini dikembangkan dari bahasa pemrograman C, dan tak heran apabila dua bahasa ini memiliki sintak dan struktur kode yang sama. Tetapi ada perbedaannya, yaitu perbedaannya C++ merupakan Object Oriented Programming atau disingkat OOP, sedangkan C merupakan bahasa pemrograman prosedural, yang artinya bahasa pemrograman C++ memiliki data dan function yang disatukan dalam kelas dan objek untuk bekerjasama memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika ingin mengubah fungsi, tidak perlu mengubah keseluruhan program. Dengan begitu pengubahan kode akan lebih fleksibel dan mudah. Lanjut, kita ke compiler C++. Nah, apa yang dimaksud dengan compiler C++ ini? Compiler C++ adalah perangkat lunak atau alat yang digunakan untuk mengonversi kode sumber dalam bahasa pemrograman C++ menjadi kode objek atau kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Compiler ini menjalankan beberapa tahapan analisis dan transformasi pada kode sumber C++ untuk memastikan bahwa kode tersebut mematuhi aturan sintaksis dan semantik pada bahasa C++, dan juga menghasilkan kode objek yang efisien dan dapat dieksekusi. Selain itu, compiler juga melibatkan seperti analisis sintaksis, analisis semantik, optimasi kode, dan penghasilan kode objek. Selain pengertian, ada juga beberapa jenis compiler C++. Yang pertama yaitu GCC atau GNU Compiler Collection, yang kita sering pakai pada C++ untuk masih pemula. GCC ini adalah compiler yang populer dan open source yang mendukung banyak bahasa pemrograman termasuk C++. Kemudian yang kedua yaitu Microsoft Visual C++ atau MVC, adalah compiler C++ yang dikembangkan oleh Microsoft untuk pengembangan di platform Windows. Biasanya digunakan dalam kombinasi dengan Microsoft Visual Studio IDE. Dan yang ketiga ada Slang. Slang adalah compiler open source yang dikembangkan oleh komunitas LLVM. Ini adalah alternatif yang sangat baik untuk GCC. Kemudian ada Intel C++ Compiler. Compiler ini dikembangkan oleh Intel dan dioptimalkan untuk kinerja tinggi pada arsitektur prosesor Intel, dan juga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi yang memerlukan komputasi tingkat tinggi.
Yang kelima ada Borland C++ Builder. Ini adalah compiler C++ yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi Windows. Dan yang terakhir ada DMD atau Digital March C++. Ini adalah compiler C++ yang open source dan ringan yang mendukung sebagian besar standar C++. Nah, apabila ingin memproses bahasa pemrograman C++ atau yang kita inginkan, pasti ada fase compiler. Nah, di sini ada fase-fasenya dari idle language, lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, kode optimizer, kode generator, dan kode mesin. Sama ada dua bagian pada fase compiler, ada fase analisis dan fase sintesis. Yang fase analisis ada lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, dan fase sintesis terdiri dari kode optimizer dan kode generator. Nah, kemudian terakhir yang utamanya bagaimana proses kompilasi pada C++. Pertama kita ada gambar contoh kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Itu yang pertama ada program sumber atau CPP jenis file C++, file header HPP juga, kemudian compiler C++, dan ada file objek dan file pustaka masuk kepada linker, dan terakhir file executable atau dieksekusi menjalankan. Lebih detailnya proses kompilasi pada C++ ada beberapa fase, dan fase tersebut juga termasuk pada fase yang materi pada sebelumnya. Yang pertama yaitu editing atau pengeditan kode sumber. Kenapa? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu editing. Mengedit atau menulis kode sumber dalam bahasa C++ editor teks atau integrated development environment. Yang pertama itu. Selanjutnya yang kedua ada pengompilasian atau compilation. Nah, maksud dari compilation ini setelah kita menuliskan kode sumber yang telah dituliskan pada pengeditan, berikutnya yaitu pengompilasian. Nah, kita akan menggunakan compiler C++ seperti G++, GNU Compiler Collection atau GCC yang sesuai dengan platform. Contoh perintah dasar untuk mengompilasi kode C++ yaitu latihan 2.cpp, jenis filenya seperti itu. Nah, kemudian latihan cpp itu adalah bernama file kode sumber C++. Dan yang ketiga ada analisis leksikal dan sintaksis. Compiler melakukan analisis leksikal untuk memisahkan kode sumber menjadi token-token seperti kata kunci, operator, dan identifier. Yang berarti pada identifier atau ID. Kemudian operator seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya, dan kata kunci. Selanjutnya analisis sintaksis memeriksa struktur tata bahasa dan menghasilkan pohon sintaksis yang merepresentasikan struktur kode. Selanjutnya masuk ke analisis semantik. Compiler melakukan analisis semantik untuk memeriksa makna kode sumber dan memastikan kesesuaian tipe data serta penerapan aturan semantik C++. Nah, pada bagian analisis semantik ini compiler memeriksa kode sumber dan memastikan tipe data agar sesuai serta penerapan aturannya tidak acak-acakan. Kemudian yang kelima yaitu kode antara atau intermediate code generation. Compiler menghasilkan kode antara yang merupakan representasi internal dari kode sumber yang lebih mudah untuk dimanipulasi. Kode antara ini digunakan dalam tahap penghasilan kode target. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu penghasilan kode objek. Compiler menghasilkan kode objek dalam bahasa mesin
atau kode tingkat rendah yang sesuai dengan platform target. Kode objek ini tidak bersifat portable dan harus dihasilkan ulang jika kode sumber dijalankan di platform yang berbeda. Nah, setelah penghasilan kode objek, proses memasuki linking atau linker. Jika program terdiri dari beberapa berkas, sumber, atau modul, tahap linking ini menggabungkan modul-modul tersebut menjadi satu program yang dapat dijalankan. Linker juga menambahkan kode yang diperlukan dari pustaka atau library eksternal. Selanjutnya, masuk ke proses penghasilan program eksekusi. Apabila semua kode atau editing sintak yang telah benar atau sesuai, program akan eksekusi dan akan mengeluarkan output yang dihasilkan. Ini adalah file yang dapat dijalankan secara langsung di sistem operasi. Kemudian yang terakhir yaitu error reporting atau pelaporan kesalahan. Selama proses kompilasi, compiler dapat melaporkan kesalahan leksikal, sintaksis, dan semantik yang ditemukan dalam kode sumber. Nah, apabila ada kesalahan, maka akan pemberitahuan ada error pada proses kompilasi dan harus diperbaiki. Pengembang harus memperbaiki kesalahan-kesalahan ini sebelum program dapat dijalankan. Maksudnya, seorang yang membuat program itu harus memperbaiki kesalahan sebelum program dapat dijalankan, karena apabila tidak diperbaiki, program tidak akan bisa dijalankan atau dieksekusi oleh compiler. Nah, setelah semua tahap diselesaikan, kita dapat menjalankan program C++ yang diberikan atau yang kita buat. Nah, proses kompilasi ini memungkinkan untuk mengubah kode sumber C++ menjadi program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.